Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama bersekutu, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah. Kita merayakan hari kemenangan kita merayakan kasih Tuhan yang besar, yang sudah menebus kita dari segala dosa dan kejahatan. Amin. Pagi ini saya masih akan berkhotbah dari makna salib. Saudara, kalau besok kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, maka melalui ayat-ayat ini kita merayakan kemerdekaan kita dari hukuman dosa dan kemerdekaan kita dari kuasa dosa. Amin. Sebagaimana kita harus mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan hal-hal yang baik, maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Mari kita membaca kembali dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Saya membaca untuk kita sekalian 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25, demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah belajar bersama-sama bahwa salib adalah jawaban bagi setiap persoalan hidup kita. Salib adalah tempat di mana semua luka, semua derita akibat dosa disembuhkan oleh Tuhan. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, kita dimerdekakan dari penderitaan, kita dimerdekakan dari luka-luka, bilur-bilur akibat dosa. Hanya pada salib kita sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, salib Kristus akan melindungi kita, menjaga kita dari berbagai macam usaha setan untuk menyesatkan kita. Kita merdeka dari ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan dan membawa kita jauh dari kasih karunia Allah, jauh dari salib Kristus Yesus itu. Kita merdeka dari itu semuanya. Dan salib Kristus adalah jawaban bagi masalah-masalah yang disebabkan oleh karena dosa kita. Baik dosa kita sendiri maupun dosa orang-orang kepada kita, maupun dunia yang sudah hancur dari cara kita merespon dosa yang salah. Kita dimerdekakan dari berbagai macam pergumulan yang disebabkan oleh dosa. Mari kita bersyukur sebab 2 ayat ini mengajar kepada kita sekalian bahwa melalui kematian Kristus di kayu salib, semua kita yang percaya kepadanya, kita telah dimerdekakan dari hukuman dosa dan kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Amin. Mari kita bersukacita, saudara. Memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab tanpa salib tidak ada kemerdekaan dari hukuman dosa. Tanpa salib tidak ada kemerdekaan dari kuasa dosa. Dan mari kita bersyukur sebab Yesus telah mati untuk kita supaya kita menjadi insan-insan merdeka dari hukuman dosa dan kuasa dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana melalui kematian Kristus Yesus di atas kayu salib kita telah dimerdekakan dari hukuman dosa. Mari tanam dalam hati kita masing-masing bahwa kita telah dimerdekakan dari hukuman dosa. Bagaimana bisa, saudara? Saya membaca lagi di dalam ayat 24.
Bagian pertama, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kita merdeka dari hukuman dosa sebab Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia mati karena pelanggaran kita. Dia mati karena pemberontakan kita. Dia disalib karena dosa-dosa kita. Dia menjadi pengganti bagi kita. Seharusnya kita yang menanggung dosa itu. Seharusnya kita yang disalib. Tetapi Yesus telah menanggung dosa kita di kayu salib. Itu sebabnya semua kita telah dimerdekakan dari hukuman dosa. Amin. Ini luar biasa. Dan tidak hanya sampai di situ, saudara. Tidak hanya kita merdeka dari hukuman dosa. Dan kita belajar pagi ini yang kedua. Bahwa melalui kematian Kristus di kayu salib. Kita yang percaya kepadanya. Kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Kita bebas dari hukuman dosa. Dan kita juga bebas dari kuasa dosa itu. Dari mana kita tahu kita dibebaskan dari kuasa dosa? Berarti kan kata Petrus selanjutnya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, orang yang mati terhadap dosa, dia telah bebas dari kuasa dosa. Amin. Jadi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang dosanya ditanggung oleh Yesus di kayu salib, kita adalah orang-orang yang mati. Ya, mati bagaimana? Mati terhadap dosa. Bapak Ibu sudah mati terhadap dosa? Mati terhadap dosa, bebas dari kuasa dosa, dimerdekakan dari kuasa dosa. Kemudian bagaimana kita tahu kita mati terhadap dosa atau bebas dari cengkraman dosa, dari kuasa dosa? Dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hanya orang-orang yang merdeka dari kuasa dosa yang dapat hidup dalam kebenaran. Selagi kita masih dikuasai oleh dosa, diikat oleh dosa, dibelenggu oleh dosa, kita tidak akan pernah bisa hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita ikut Tuhan masih saja bergumul dengan dosa, masih saja kalah dan masih saja terus hidup dalam dosa, kita harus memeriksa iman kita. Karena orang-orang yang mati terhadap dosa, orang yang merdeka dari dosa, dia dapat hidup dalam kebenaran. Amin. Itulah yang Petrus katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, sembuh di sini bukan berbicara mengenai kesembuhan fisik, bukan sama sekali. Ini berbicara mengenai kesembuhan dari ikatan dosa, kesembuhan dari kuasa dosa. Seringkali kita membaca sembuh ini hanya untuk pengertian secara fisik. Tidak, saudara. Ini bicara soal kesembuhan rohani. Karena setelah dia berkata seperti itu, Petrus menulis seperti ini. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi kematian Kristus membebaskan kita dari kuasa dosa. Kita kembali dari kesesatan kita kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi sembuh itu artinya bebas dari kuasa dosa. Amin. Sembuh artinya kita merdeka dari kuasa dosa. Jadi orang-orang yang mengaku percaya tetapi terus-menerus hidup dalam dosa, dia harus memeriksa imannya. Saudara, coba lihat di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Supaya lebih jelas bagi kita, Yesaya 53 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan.
Tetapi dia, Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh dalam konteks apa, saudara? Dalam konteks bahwa Yesus tertikam karena pemberontakan kita. Dalam konteks Yesus diremukkan karena kejahatan kita. Dia mengerjakan keselamatan bagi kita. Jadi ketika dia berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh, artinya oleh kematian Kristus di atas kayu salib, oleh pengorbanannya kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Kita dibebaskan dari belenggu dosa supaya kita dapat hidup dalam kebenaran. Rasul Yohanes mengatakan, hei anak-anakku, tidak ada yang lebih membuat aku bergembira, membuat aku bersuka cita kalau melihat kalian semua hidup dalam kebenaran. Amin, saudara. Saudara, yang Tuhan mau dari kita adalah hidup dalam kebenaran. Di masa-masa sukar ini, saudara, ini terjadi penampian yang luar biasa. Banyak orang yang tidak lagi hidup dalam kebenaran. Saudara, orang-orang yang hatinya seperti tanah berbatu, saudara, tidak akan tahan dengan penderitaan sekarang ini. Pada akhirnya meninggalkan iman, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan sesama orang percaya. Atau karena tanah hati adalah tanah hati semak duri, sehingga karena kekhawatiran akan dunia, kekhawatiran akan kekayaan, kekhawatiran akan harta benda, orang menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi orang yang tanah hatinya baik, yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa, yang tidak ada lagi batu kotoran di dalam hatinya, berbicara mengenai kejahatan pelanggaran, orang itu akan berbuah-buah dalam kebenaran. Saudara, kita bisa memandang masa-masa sukar ini sebagai penghukuman bagi orang-orang, tetapi juga menjadi pemurnian bagi kita. Ini masa penampian. Kapak sudah tersedia di akar pohon. Dan pohon yang tidak berbuah akan ditebang oleh Tuhan. Dan inilah kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Amin. Menyatakan kasih Tuhan kepada dunia yang menderita ini. Karena Allah mau tidak ada seorang pun yang binasa. Mari saudara, kita bersyukur. Kita telah sembuh, saudara. Kita telah dimerdekakan. Tidak hanya dari hukuman dosa, tetapi kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Nah, berbicara mengenai kuasa dosa, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada kita sekalian melalui teks ini, saudara. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan supaya kita benar-benar menikmati kemerdekaan ini. Kita benar-benar bebas dari kuasa dosa. Kita benar-benar merdeka dari dosa, dari kuasanya itu. Dan kita dapat hidup untuk kebenaran dan berbuah-buahkan dalam kebenaran. Apa yang kita perlu ketahui dari kuasa dosa, saudara? Saudara, kuasa dosa yang mengikat manusia itu menyebabkan manusia hidup di dalam kesesatan. Amin. Jadi orang yang masih belum dilepaskan dari kuasa dosa, dia tersesat, saudara. Bahkan kita kalau tidak mau dibebaskan dari kuasa dosa, kita akan tersesat untuk selama-lamanya. Jadi orang yang masih tersesat itu dia masih dikuasai oleh dosa. Coba kita lihat lagi dalam 1 Petrus pasal yang kedua tadi. Ayat yang ke-25 mengatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Orang yang belum dimerdekakan dari kuasa dosa, dia tersesat seperti domba tersesat, saudara. Jadi saya mau katakan, sebelum kita berpaling kepada Yesus, meninggalkan dosa-dosa kita, percaya kepada Yesus dan kita bertobat, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita adalah orang-orang yang tersesat. Kita menyimpang dari jalan Tuhan. Kita hidup menurut jalan kita sendiri, menurut pengertian kita sendiri, menurut pikiran sendiri. Kita tidak hidup dalam penggembalaan gembala yang baik itu. Hati-hati, saudara, ada banyak orang yang tersesat
sekalipun dia tidak menyadari dirinya tersesat. Ini yang paling bahaya. Banyak orang yang merasa, aku fine-fine aja. That's okay, hidupku baik saja. Padahal dia tersesat loh saudara. Ini yang bahaya, ada orang yang berpikir sehat-sehat saja padahal penyakitnya kronis. Tahu-tahu putus nyawanya. Saudara, ada banyak orang yang tersesat tetapi tidak menyadari dirinya tersesat. Bersyukur kita ada dalam penggembalaan Tuhan pagi ini. Amin. Karena Tuhan menggembalakan melalui firman-Nya. Dia memberikan baik nabi, rasul, guru, pengajar, penginjil. Dia menggembalakan kita dalam tubuhnya. Kalau kita masih bersekutu seperti ini, kita ada dalam penggembalaan Tuhan, saudara. Banyak orang yang tidak mau lagi bersekutu. In person tidak, virtual juga tidak. Jangan sampai kita ini mati tetapi tidak menyadari bahwa kita ada dalam kematian, sudah. Bahaya maut. Ada banyak jalan yang disangka orang lurus atau ada jalan yang disangka orang lurus tetapi sebenarnya ujungnya kepada maut. Bahaya saudara kalau kita berpikir kita di jalan yang benar, kita berpikir tidak ada dalam bahaya tapi tiba-tiba di ujungnya ada maut, ada kematian. Jangan sampai kita tersesat tetapi tidak menyadarinya. Jangan sampai kita ada di dalam bahaya kematian, bayang-bayang maut, tetapi kita tidak menyadarinya. Jadi orang yang belum dimerdekakan dari kuasa dosa, hidupnya tersesat. Saudara, menarik sekali karena kita dibandingkan dengan domba, saudara. Ya, seperti domba yang tersesat. Ya. Saya pikir Tuhan tidak sedang merendahkan kita, tapi Dia sedang menunjukkan bahwa ada ciri-ciri domba yang cocok untuk kita, saudara. Domba adalah hewan yang tidak terlalu pintar, kalau nggak mau kita mengatakan bodoh, saudara. Ya. Kenapa? Karena domba itu selalu butuh gembala. Tanpa gembala, domba dalam bahaya, ancaman, kematian. Dia bisa jadi mangsa binatang buas. Tanpa gembala, domba itu mudah tersesat, saudara. Tanpa gembala, domba tidak bisa menemukan jalan pulang. Anjing jauh lebih cerdas daripada domba. Anjing bisa membela dirinya. Anjing tahu jalan pulang. Kucing yang nggak tahu jalan pulang. Kalau kucing saya keluar rumah, saya harus nyari kemana-mana. Kalau anjing tinggal di suite gitu, lari dia, pulang dia. Domba, saudara, domba itu binatang yang lemah, binatang yang tidak terlalu smart, dia butuh selalu gembala. Tanpa gembala dia tersesat, tanpa gembala dia dalam bahaya. Kalau tersesat nggak bisa pulang sendiri. Itulah kebanyakan dari kita orang-orang percaya, saudara. Manusia, ya termasuk kita orang percaya, kita selalu butuh gembala. Amin. Kita butuh digembalakan, saudara. Lihat, iblis berjalan mengaum-ngaum seperti singa mencari mangsa yang hendak ditelannya. Tanpa gembala agung itu kita tidak bisa selamat dari bahaya. Kita mudah tersesat, saudara. Hari-hari ini pengetahuan mudah diakses, saudara. Saudara bisa mendengarkan khotbah mau 1000 kali sehari juga bisa. Ini mau ikut seminar mau seminggu 8 kali juga bisa. Nuruti itu nggak ada habisnya waktu, saudara. Nggak ada banyaknya, nggak ada cukupnya waktu. Tapi tanpa gembala agung, tanpa firman-Nya kita akan tersesat. Dan kalau udah tersesat biasanya nggak bisa pulang sendiri.
Itu sebabnya kenapa Daud itu dia setia menggembalakan 2-3 ekor domba milik ayahnya itu. Dia harus menjaganya, dia harus membelanya dari terkaman singa dan beruang, dia harus memberi makan dan menuntunnya kembali ke kandang. Jadi manusia jangan merasa diri hebat, amin saudara. Kita butuh Yesus, Gembala Agung itu. Kita butuh pemimpin-pemimpin rohani untuk menggembalakan kita. Kita butuh gereja untuk dibangun. Ini kandang saudara untuk Tuhan menjaga kita. Tapi seringkali kita melihat domba ini seringkali senang keluyuran tanpa gembala. Karena dia tidak mempercayai hikmat gembala, tidak mempercayai komitmen gembala untuk memeliharanya. Dia merasa yakin dengan pikirannya sendiri, dengan jalannya sendiri. Padahal gembala itu menuntun ke tempat yang agak tinggi, ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Tapi karena domba itu ingin sesuatu yang instan, dia merasa lapar, merasa haus, ada rumput yang tidak terlalu banyak, ada sembarang air dia pindah itu. Padahal gembala menuntun ke tempat yang tinggi, tempat yang baik, tempat yang tenang, padang yang luas, yang memberi kesegaran jiwa. Tapi seringkali domba-domba ini seringkali jalan karpe dewe, saudara. Kadang kita seperti itu. Dinasihati firman tapi kita lebih memilih pikiran kita sendiri. Saudara, biasakan untuk kita melakukan sesuatu datang pada firman untuk mendapatkan tuntunan. Kalau enggak mudah tersesat kita ini saudara. Kalau tersesat nggak bisa pulang sendiri. Kalau sudah nggak bisa pulang, dimakan serigala. Saudara, ya kadang kita ini nggak cukup pintar untuk mengetahui bahwa diri kita sedang tersesat, ini yang bahaya. Dan satu-satunya kita bisa kembali kepada Gembala Agung segala domba itu, kalau sang gembala itu mencari domba yang hilang. Amin saudara. Lihat semuanya kasih karunia, semuanya berkat Tuhan. Kalau sang Gembala Agung itu tidak mencari kita, maka kita tidak akan pernah kembali kepada Dia yang menciptakan kita, kepada Dia yang mengasihi kita, kepada Dia yang menyelamatkan kita. Perhatikan kata-kata itu. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, saya mau mengatakan bahwa kalau kita sekarang kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa kita, kalau kita memiliki iman hari ini, kalau kita menjadi anak Tuhan hari ini, itu semua bukan karena usaha kita, kebaikan kita, kemampuan kita. Kalau kita kembali kepada Tuhan, itu karena Dia telah datang untuk mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Itu semua pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Saya membaca bahwa kata kembali ya, itu menggunakan kata kerja pasif saudara. Ternyata kata-kata kembali dalam kitab Perjanjian Baru itu menggunakan diterjemahkan dari kata Yunani yang berbeda, dan dalam teks ini satu-satunya yang menggunakan kata epistrepo. Epistrepo itu adalah kata kerja pasif. Epistrepo. Artinya apa saudara? Kalau kita kembali, bukan karena kita bisa kembali dengan kekuatan kita sendiri, kalau kita kembali karena kita ditemukan oleh Gembala Agung kita itu. Amin. Ya, seperti kalau, mobil itu kembali kepada saya sekarang. Mobil gak bisa jalan sendiri, kecuali, apa itu? Film itu. Transformer. Dicari saudara. Aduh, dompetku udah kembali ke tanganku. Dompet gak dicari, gak kembali saudara. Epistrepo, itu kata kerja pasif. Jadi saya mau mengatakan apa saudara? Kalau kita ada sekarang pada penggembalaan Yesus Kristus, itu bukan karena kekuatan, bukan karena gagah kita. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dia mencari kita, Dia menemukan kita, dan Dia menyelamatkan kita. Membawa kita ke dalam pelukannya dan menaruh kita di kandang penggembalaannya.
Yesus pernah membuat perumpamaan bagaimana seorang gembala dia meninggalkan yang 99 ekor di kandang untuk mencari satu ekor domba yang hilang. Tuhan sangat care kepada domba yang terhilang. Dia meninggalkan 99 dalam kandang dan mencari, menemukan yang terhilang. Mari jangan ada seorang pun dari kita yang menyombongkan diri. Karena Paulus berkata, semuanya karena kasih karunia. Kita diselamatkan oleh karena anugerah dan kasih karunia. Itu bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita. Semuanya pemberian Allah. Itu sebabnya hargai Tuhan. Bersyukur dengan terus mengerjakan keselamatan kita di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Sebab kehendak kita untuk itu pun datangnya dari Tuhan. Saudara, saat ini Tuhan juga terus mencari kita. Mungkin ada yang tersesat. Firman-Nya diberitakan supaya kita tahu bahwa Allah mengasihi kita dan Dia mau jadi gembala kita. Amin, saudara. Ini hal yang sangat luar biasa bagi kita. Ingat saudara, bahwa kuasa dosa selalu membuat orang tersesat. Dan kalau kita boleh pulang kembali itu semua karena Tuhan yang mencari dan menemukan kita. Yang berikutnya saudara, untuk kita dapat bebas dari kuasa dosa, maka kita harus mati terhadap manusia lama kita dan kita dibangkitkan dalam hidup yang baru. Ini realita tentang bebas dari kuasa dosa dan untuk kita dapat hidup dalam kebenaran. Tanpa kita mati terhadap dosa, tanpa kita dilahirkan kembali dalam kehidupan yang baru, kita sama sekali tidak akan pernah bebas dari cengkraman kuasa dosa. Saudara, kuasa dosa begitu besar, tidak cukup hanya dengan keinginan untuk membuka lembaran baru, kehendak untuk menempuh hidup yang baru, untuk kita bisa merdeka dari dosa. No, tidak sama sekali. Yang kita butuhkan, kita harus mati terhadap dosa, mati terhadap manusia lama kita, dan dilahirkan kembali dalam kehidupan yang baru. Amin Bapak Ibu. Tanpa mati terhadap dosa dan hidup dalam hidup yang baru, kita akan tetap dikuasai oleh dosa. Perhatikan di dalam ayat yang ke-24 lagi saudara. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Dibutuhkan kematian terhadap dosa. Mati terhadap manusia lama dan hidup dalam kehidupan yang baru. Ini perlu kita perhatikan dan ini diajarkan oleh Rasul Paulus. Baik dalam Roma pasal 6, Roma pasal 7, Roma pasal yang ke-8. Tapi kita bisa membaca di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin saudara. Kita telah mati terhadap diri sendiri, mati terhadap daging dan hidup oleh karena iman, hidup oleh karena Kristus yang hidup di dalam kita. Tanpa itu tidak ada kebebasan dari dosa. Coba kita cek dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3.
Karena itu kalau kamu dibangkitkan, perhatikan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dari hidup. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Amin. Kita telah mati terhadap manusia lama dan hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Kristus adalah hidup kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin, saudara. Tanpa itu tidak ada kemerdekaan dari dosa. Nah, bagaimana kita bisa mati terhadap dosa, saudara? Yang pertama adalah karena pekerjaan Allah. Dengan Kristus mati di kayu salib, maka kita diidentifikasikan dengan kematian Kristus. Dan ketika Dia dibangkitkan dari antara orang mati, kita diidentifikasikan dengan kebangkitan Kristus. Jadi kematian kita terhadap diri sendiri itu pertama-tama adalah pekerjaan Allah. Karena melalui iman kita dihisapkan dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Ini pertama-tama pekerjaan Tuhan, saudara. Coba di dalam Roma pasal 6. Kita tahu ayat ini tentang baptisan yang menggambarkan kematian dan kebangkitan kita. Roma pasal 6. Ya, ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Luar biasa. Amin. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Banyak orang yang tidak memahami ini, banyak orang yang tidak menerima ini, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita diidentifikasikan dengan kematian Yesus dan kita dibangkitkan dalam kebangkitan Yesus. Maka kita harus memandang bahwa kita telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Hanya dengan itu kita bisa merdeka dari dosa. Saudara, kematian itu artinya bukan berhentinya sebuah keberadaan, tidak. Tapi kematian dalam konsep di sini itu artinya pemisahan, saudara. Seperti kalau kita mati secara fisik, maka roh berpisah dari tubuh. Nah, kematian terhadap dosa artinya bukan tubuh ini sudah dihancurkan dosanya, kita nggak ada lagi keinginan daging. No, tidak sama sekali. Tapi kita dipisahkan dari kuasa dosa. Dosa tidak membelenggu lagi kita, dosa tidak lagi menguasai kita, tetapi kita dapat hidup untuk kebenaran. Bukan karena sudah nggak ada dosa lagi di dalam daging ini, tidak. Tapi kita dipisahkan dari kuasanya. Petrus menggunakan kata apoginomai. Tudah itu artinya dipisahkan. Ya, artinya apa, saudara? Dikeluarkan dari sebuah hubungan, dari sebuah ikatan. Bahwa kita akan terpisah sama sekali dari karakter daging, dari manusia daging, sehingga kita dapat memilih untuk mentaati Tuhan. Sikap lama kita, manusia daging kita masih ada di sini, saudara. Makanya kenapa seringkali tiba-tiba kita ngambek, tidak ketulungan, karena ini memang daging. Tapi kita sudah dipisahkan dari semua karakter daging, sehingga kita dapat memilih untuk mengikuti Tuhan. Kita dapat memilih untuk hidup dalam kebenaran. Saudara yang punya sepeda motor tahu kalau sepeda motor itu didongkrak
di jagrak tengah itu istilahnya seperti itu, bukan di jagrak samping, di jagrak tengah itu ya. Maka ban belakang sebagai ban penggerak itu udah terpisah dari tanah atau jalan, anggap saja seperti itu. Ketika mesin dinyalakan, gigi dimasukkan, saudara gas, itu akan muter kuat. Tapi karena terpisah dari tanah, maka motor itu nggak bergerak di mana-mana, saudara. Tapi kalau dia rodanya turun, tek, peng. Saudara, keinginan daging itu apa? Iri, dengki, kemarahan, pesta pora, kemabukan. Tapi kita sudah dipisahkan dari keinginan-keinginan itu, sehingga kita dapat menuruti kehendak Tuhan. Amin. Ada sabar, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Kadang-kadang lihat orang gregetan, tapi aku sudah terpisah sama sekali. Dan aku bisa memilih untuk mentaati Tuhan. Amin, saudara. Yang berikutnya, kematian kita terhadap dosa juga tindakan kita untuk memisahkan diri dari dosa itu. Saudara, perhatikan saudara, ini ajaran Paulus jelas sekali saudara dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Kita sudah mati terhadap dosa, tetapi kita juga harus mematikan semua dosa itu dari hidup kita. Kolose pasal 3. Ya, ayat 1 mengatakan karena kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena ayat 3 mengatakan kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Tapi ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Maksudnya apa saudara? Kita menerima kematian kita terhadap dosa karena iman. Kita diidentifikasikan dalam kematian Kristus. Tetapi selanjutnya kita harus meninggalkan sifat-sifat dosa yang ada di dalam daging ini. Harus dimatikan saudara. Makanya Galatia pasal 5 ayat 22 mengatakan bahwa orang yang menjadi milik Kristus, dia telah mematikan segala keinginan daging dan kuasanya. Saudara, kalau sudah dijagrak tengah, ya dimatiin aja mesinnya. Jangan cepat muter seneng, muter. Tahu-tahu jeglek, aduh habis saudara. Kalau udah nggak seneng hati, jangan dipikir terus tidak seneng hati. Kalau lagi benci sama orang, jangan dipikir benci dilihat wajahnya, hidungnya kurang ajar hidungnya nih, matanya ini ya, telinganya ya. Lama-lama ya gregetan sungguhan, dikuasai lagi dengan dosa. Kalau lagi benci sama orang, lupakan saja, saudara. Tinggalkan saja. Sama saja kalau saudara di situ ada fuyung hai, ada mie goreng, kalau saudara sudah tidak mau makan ya tinggal saja, jangan dilihat terus, terpisah lama-lama. Amin. Mungkin saudara diolok, dihina, cuengkel, pergi aja saudara. Jangan diingat-ingat, tadi aku diolok, dihina, ketemu orang lain itu kurang ajar, ya nggak beres-beres saudara. Saudara, kita diidentifikasikan dengan kematian Tuhan. Dan mari kita mematikan semua keinginan daging itu. Amin. Dan yang berikutnya saudara. Ternyata konsistensi kita merdeka dari dosa itu ditentukan oleh penggembalaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Amin. Coba saudara, kembali kita baca ayat 24 bagian B. Sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kita telah diidentifikasikan dengan kematian Tuhan. Kita sudah berusaha berjuang untuk mematikan keinginan daging. Dan kita perlu digembalakan oleh Sang Gembala dan pemelihara jiwamu.
Bersyukur kita telah kembali kepada Yesus dan kita harus mau digembalakannya. Kita harus mau dipeliharanya. Ada banyak orang yang tidak mau digembalakan. Ada banyak orang yang tidak mau dipelihara. Ada banyak orang yang tidak mau ditegur, yang tidak mau dinasihati, yang tidak mau diarahkan, yang tidak mau dinyatakan kesalahannya, menutup diri dari nasihat. Tidak mau menolak penggembalaan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka digembalakan, suka diajar dengan firman Tuhan seperti sekarang ini, suka kalau ditegur, dinasihati, diperhatikan, nggak boleh gitu ya, harus begini ya. Kadang-kadang ini pendeta cerewet ya Ram. Khotbah kok nyeneni terus bendino. Saudara, orang kalau fokusnya adalah merdeka dari dosa, dia akan suka digembalakan. Dia mau dinasihati. Kenapa sih orang kok enggak mau ketemu gembalanya? Enggak mau kalau dinasihati. Tapi kalau ngajak gembalanya makan-makan, enak, ada nasihat saudara, sebab makan. Kalau datang untuk sharing firman, males aku. Paling ngomong gak oleh ini, gak oleh ngono, rewel. Gini salah gitu, salah, rewel. Semuanya serba salah, rewel. Kot bairek. Wis keras suwe maneh. Tapi orang yang mau merdeka, dia suka digembalakan, saudara. Dia rindu firman. Tidak semua merespon penggembalaan dengan baik. Tapi kalau saudara ingin benar-benar merdeka dari dosa, kita perlu digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia memberikan firman-Nya, dia memberikan gembala, dia memberikan guru, dia memberikan rasul, dia memberikan penginjil untuk menggembalakan kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara. Amin. Ini digembalakan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Orang yang suka hidup dalam kegelapan tidak suka datang kepada terang. Gak mau ditelanjangi dosa-dosanya. Yang berikutnya saudara, ini yang terakhir. Kalau kita ingin dibebaskan dari kuasa dosa, dari hukuman dosa dan kuasa dosa, kita harus datang kepada Yesus, meninggalkan dosa-dosa kita, percaya kepadanya, dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Tapi sekali lagi saudara, kalau kita datang kepadanya itu semua karena pekerjaan Tuhan. Amin. Dia yang mencari kita, dia yang menemukan kita. Yeremia 24 ayat 7. Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati yang baru. Suatu hati untuk mengenal aku. Yaitu bahwa akulah Tuhan mereka dan akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Amin. Tuhan yang memberikan hati baru. Sehingga kita menyanyi, beriku hati baru. Amin. Hati untuk mengenal Tuhan. Namun di saat yang sama, kita harus mau datang kepada Allah. Berbalik dari dosa-dosa kita, mematikan keinginan daging kita, dan kita hidup di dalam penggembalaan Tuhan Allah kita. Yesaya 55 ayat yang ke-7 saudara. Yesaya 55 ayat yang ke-7.
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin, saudara. Pertobatan sejati artinya kita dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Salib mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita yang terhilang. Kalau kita berbalik kepadanya, kita akan dibebaskan, dimerdekakan dari hukuman dosa dan kuasa dosa. Dan Tuhan mau menggembalakan hidup kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri.